Kita kerasa ya siang-siang hari, tapi rasanya tuh masih silir kayak di pantai rasanya. Betul apa betul? Insya Allah ini menjadi masjid yang berkah. Nah, oleh sebab itu karena rasa bahagia kita, kita ingin memberikan kejutan untuk Bapak Ibu sekalian. Boleh? Boleh? Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Bapak Ibu sekalian untuk kemudian berkumpul di tengah sini. Boleh? Oke. Supaya kita merapat, supaya makin erat hubungan ukhuwah kita. Boleh nggih? Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, kita merapat ke tengah sekalian. Nah, Bapaknya boleh di sini. Nah, kita lebih merapikan soft. Bapak-bapak yang di samping mungkin bisa ikut masuk bergabung di dalam. Nah, Masya Allah. Ibu-ibu, oh sudah merapat ya. Moga-moga silakan di sini, di sini, di sini, di sini. Kami akan memberikan sebuah kejutan kebahagiaan, Pak. Nah, jadi monggo panjenengan untuk bisa hadir di tengah-tengah kami sini untuk kemudian bergabung menjadi satu supaya ukhuwah Islamiyah ini tuh tidak terpecah-pecah. Jadi kita bisa saling merangkul dalam kemesraan insya Allah. Oke? Karena sudah mengumpul di tengah semua, di sini semua, pasti ada yang datangnya dari jauh, ada yang dari warga sini semua. Yang warga sini mungkin boleh angkat tangannya. Masya Allah. Oke. Yang kemudian bukan dari warga sini mungkin angkat tangannya. Banyak juga ya. Saya kira ini warga, Pak. Masya Allah. Ibu-ibunya yang warga sini angkat tangannya. Alhamdulillah. Yang bukan dari warga. Masya Allah, luar biasa. Kalau gitu semuanya angkat tangan yuk. Semuanya angkat tangan semua ke atas. Dan sekarang tangannya dilambaikan ke atas semuanya. Dan sekarang silakan tersenyum semuanya. Nah, dan silakan senyumnya diberikan ke sahabat kanan dan kirinya. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Barangkali di antara panjenengan belum ada yang kenal, silakan untuk berjabat tangan kanan kiri dan depan belakangnya. 1, 2, 3. Saling berkenalan. Oke. Jangan malu-malu Mas. Ayo Mas silakan. Kenalan kanan kiri, depan belakang. Pokoknya seberang-seberangan boleh. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah. Sekarang senyumnya, coba senyumnya mana senyumnya? Iya. Dan sekarang tolong lambaikan tangannya ke atas semuanya. Saya doakan yang melambaikan tangan Allah mudahkan hutangnya lunas. Allah mudahkan rezekinya lancar, diberkahi dalam kehidupan. Dan sekarang tangan kanannya ini ditaruh ke pundak sebelah kanan temannya. Plek. Yang enggak kena harus kena, Pak. Berarti harus merapat berarti. Nah, harus merapat. Betul sekali. Ya, harus merapat. Merapatnya berarti ke sini, Pak. Nah, Masya Allah. Ibunya kena semua ya, Masya Allah. Bukan cuma dipegang, dirangkul, Masya Allah. Oke, dalam hitungan ketiga ikuti ya Bapak saya. 1, 2, 3, pijeti, Pak. Nah. Wah, aku ya mau, Masya Allah. Oke, silahkan dipijeti. Pijetannya makin keras, ya you. Nah, sebelah kiri Mas, sebelah kiri. Sangsor Mas. Nah, Masya Allah Jan, luar biasa. Oke, enak ya Pak? Masya Allah. Sekarang ditepuk sambil ikuti kata-kata saya. Hei sahabatku. Ayo lebih kencang. Hei sahabatku. Aku doakan kita semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan kirinya. Oke. Senyumnya mana? Nah, jangan lupa senyumnya pokoknya. Nah, sekarang ditaruh ke sebelah kiri temannya. 1, 2, 3 gantian. Nah, aku yo pengen no. Enak tenan ya Allah. 2 tangan lebih afdol, Pak. Pahalanya lebih banyak. Kalau bawa uang koin boleh dikeroi boleh. Masya Allah. Ikuti ya Bapak saya. Hei sahabatku. Hei sahabatku. Pijetanmu enak ya. Mbok lebih kencang lagi. Dipijet lagi, oke. Nah. Hei sahabatku. Semoga kita semua hidup bahagia dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, semua tangannya ke atas semua, dua-duanya. Nah, Masya Allah. Kita tarik nafas dulu dari depan, gitu. Tarik nafas dalam-dalam ke atas ya. 1, 2, 3. Tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi. Tahan, sampai besok.
Hembuskan. Ayo Pak, nafas terakhir. Oh iya iya iya. Maaf maaf, maksudnya ini yang terakhir maksudnya. Ayo, tarik nafas lagi. 1, 2, 3, takbir. Masalah tepuk tangan untuk panjenengan semuanya. Gimana, sudah bahagia ya? Nah, jadi ngurus masjid itu bahagia Pak. Itu baru kejutan yang pertama. Ini baru ada kejutan yang kedua. Ada lagi nih Pak. Ya toh? Kalau kemudian hati kita sudah terbahagiakan, ya toh? Terus kemudian iman kita sudah tersegarkan, yang belum itu adalah perut kita juga harus terkenyangkan, Pak. Nggih napa mboten? Karena perut yang kenyang adalah fondasi kebahagiaan. Betul apa mboten? Nah, oleh sebab itu di Masjid Abdullah ini, benar nggih? Nah, di Masjid Abdullah ini luar biasa. Insya Allah jenengan akan merasakan pelayanan marbot yang luar biasa. Dan apa yang akan terjadi? Saya hitung sampai 3. Nah, ini nanti bakal ada sebuah pelayanan, yaitu apa? Pelayanan 3M. Wah, mahal ini Pak. Pelayanan 3M. Makan dulu, makan lagi, makan terus. Sudah siap semuanya? Nah, ini boleh dikeluarkan HP-nya ini, karena ini bisa jadi menjadi momentum yang sulit untuk Anda lupakan. Sudah siap? Dan mari kita sambut, ini dia Marbot Masjid Abdullah. Silahkan Mas. Asik. Kasih tepuk tangan dulu Pak. Ya. Monggo silakan. Hidangan spesial untuk orang-orang spesial. Masya Allah. Nah. Martabak campur kurma. Ayo Mas, yang lagi Mas. Gercep Mas. Setelah bapak-bapaknya nanti protes. Wah, ini dia. Tuh. Udah yang sini gak dibagi? Nah, sini. Nah, Masya Allah. Was. Sampai lari-lari loh. Oh, sampai rebutan piring loh Mas. Jangan geger Mas. Ayo, mana lagi yang belum? Masya Allah. Sini. Nah. Masya Allah. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Masya Allah. Mari kita ucapkan Alhamdulillah. Sekali lagi Alhamdulillah. Nah, asik toh Pak, Bu, kalau masjid diurus sama anak muda. Nah, Masya Allah. Mudah-mudahan makanan yang kita makan bisa menjadi energi kita untuk terus beramal soleh. Mudah-mudahan makanan yang kita makan bisa menjadi energi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diaminkan, mudah-mudahan makanan yang kita makan ini menjadi makanan yang halalan thayyiban. Mudah-mudahan makanan yang kita makan ini bisa menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba yang pandai bersabar dan menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan yang menyediakan makanan Allah mudahkan rezekinya. Allah berkahi kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Monggo silakan dimakan. Masya Allah. Ini bentar lagi datang gudegnya datang kok nanti kok. Masya Allah. Monggo sambil dinikmati hidangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sembari makan-makan dan santai nggih. Jadi insya Allah nanti pada hari ini, siang hari ini nanti kita akan saling bercengkrama, kita akan saling mengakrabkan diri. Nanti mungkin kita tidak akan membahas hal-hal yang terlalu berat, justru kita akan membahas tentang kebahagiaan, tentang ngurus masjid. Kita akan kemudian sharing-sharing, apa sih tentang real masjid itu apa, dan real masjid itu ngapain, dan apa semangat yang dibawa oleh real masjid. Nanti insya Allah kita akan saling berkenalan. Ngoten nggih? Dan insya Allah saya cuma menghantarkan sampai di sini ini. Nanti kita akan dibersamai oleh sahabat saya, nanti adalah Mas Rifki Agung yang nanti akan membersamai kita di hadapan sini. Karena ini nampaknya sudah sangat ceria dan sudah sangat luar biasa ini ya. Maka tanpa berlama-lama lagi, Mas Agung sudah siap nggih? Nah, mari langsung saja saya persilakan sahabat kita untuk ada di depan sini. Monggo Mas Agung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du.
Yang kami hormati Pak Pur beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Abdullah di Permata Jingga ini. Yang kami hormati seluruh jamaah yang sudah hadir di Masjid Abdullah Permata Jingga ini, dan yang kami hormati juga orang tua kami, Bapak, Ibu yang ada di Malang, Masya Allah. Matur nuwun, ini pertama kalinya saya ditemenin sama keluarga besar di Malang, ya, jadi sambil mudik ini alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keluangan waktu, kesehatan, kita bisa berkumpul di Masjid Abdullah ini. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan siang hari ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda, para guru sekalian, sebenarnya kami ini diajak sama Ustadz Dedi ke Malang ini tuh untuk belajar sebenarnya. Jadi kami ini punya mimpi yang sangat besar. 2027 itu kami pengen menginspirasi 10.000 masjid. Tapi untuk bisa menginspirasi kami itu butuh bekal, portofolio, sehingga kami keliling. Kemarin sudah di Surabaya, ini di Malang, insya Allah bulan depan kami di Bandung, Desember nanti di Jakarta, dan masih di kota-kota lain nanti insya Allah. Sebenarnya saya ini followers ediknya Sam Doni Chris, mungkin belum hadir ya beliau ya. Jadi saya tuh waktu itu pengen sekali ke Masjid Abdullah ini gara-gara pas event Ramadan kalau nggak salah. Sore-sore pasang tenda di situ, terus ngelihat bapak-bapak kok seru banget main band-bandan gitu ya. Ternyata profesinya waduh luar biasa, ada yang pilot, ada yang pengusaha dan lain sebagainya. Alhamdulillah Allah perjalanan kami ke sini ini mimpi yang terwujud sebenarnya nih. Jadi kami juga pengen kami ngangsu kauroh di sini sambil apa sih sebenarnya, kami pengen menyebarkan energi gitu. Katanya ilmu itu kalau barokah itu kalau disampaikan. Nah, semoga ini nanti akan menambah kebarokahan yang ada. 2 tahun yang lalu Real Masjid ini kita bangun bersama-sama itu dengan semangat untuk apa sih itu? Untuk mengembalikan lagi para anak-anak muda itu hatinya terpaut di masjid gitu. Karena dari 2013 kami keliling di hampir 1.600 masjid itu, permasalahan hampir seluruh masjid sebagian besar ini darurat anak muda. Mana yang muda-muda ini? Oh ya ini muda ini. Jadi terutama waktu subuh gitu loh. Soft yang pertama dan kedua ini bisa dihitung dengan jari anak mudanya. Nah ini makanya menjadi sebuah keprihatinan ketika kami riset jumlah anak muda yang ada di Indonesia ini, ternyata jumlahnya itu mayoritas. Jadi 5-10 tahun ke depan nanti anak muda yang ada di Indonesia itu jumlahnya 80% lebih. Jadi mohon maaf yang di atas 56 tahun, 60 itu sudah minoritas di Indonesia ini. Nah, maka kami mencoba untuk membangun sebuah masjid ini bukan masjid yang peradabannya besi dan beton, tapi kami mencoba membangun peradaban masjid ini peradaban masjid yang fungsional gitu. Bagaimana 2 tahun yang lalu kami membangun masjid hanya dalam waktu 3 hari, dipasangin korden dari rumah, kacanya diganti sampul buku plastik, terus ya sudah kita gelar karpet, kita buat sujud gitu. Pada saat itu pada puncaknya pandemi ya, orang nggak boleh berinteraksi, berpergian kemana-mana ya, akhirnya kita yang jemput bola, nganterin sembako, nasi dan lain sebagainya ke warga sekitar gitu. Nah dari sini kami mencoba untuk punya mimpi besar itu, bahwa waktu itu ada hampir 86 program yang kita mimpikan, program, layanan dan fasilitas itu. Nah salah satunya gimana caranya menggait, nge-grab anak muda ini sebanyak-banyaknya bisa mau ke masjid ini. Nah di Jogja itu isinya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini selalu apa ya, kalau kata guru kami Kiai Jazir itu istilahnya doyan sego gak doyan swara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan mau disuarani, dinasehati itu, wah wes itu nek
wetenge luwe gitu ya wis mesti wis ming dipreke gak digubris gitu. Karena logistik menentukan logika Mas Agung. Gak ada logistik anarkis kita. Oke gitu. Siap gitu. Akhirnya apa? Kita bikin program 3M Bapak Ibu sekalian. 3M bukan 3 miliar gitu. Tapi makan dulu, makan lagi, makan terus. Ya itu. Jadi kayak sekarang ini kalau enggak ada martabak nanti sama bakso, anarkis ini nanti juga ini. Pas jam makan siang soalnya ini, repot ini nanti. Makanya harus dipenuhi dulu. Ya. Nah, kalau tadi ya Mas Dio udah bilang, enggak begitu butuh nasihat, butuhnya nasihat. Ya, maka diplomasi kita adalah diplomasi perut itu. Hajatul udhawiyah, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah, sehingga apa? Sehingga sebenarnya akhirnya dengan kebutuhan dan keinginan itulah rata-rata mahasiswa anak muda pada ngumpul. Nah ini ada pasien kita salah satunya Mas Husen ini. Nah, ini ngacung toh mana ini. Nah, ini salah satu pasien kita di Real Masjid sekarang udah keterima kerja di Malang itu. Paling ngabisin nasi paling banyak ini. Di Real Masjid itu. Makanya datangnya di Permata Jingga karena mesti ngerti nang Permata Jingga gak mungkin gak disogoh iku ngene. Kalau kemarin di masjid yang lain gak gelem teko gitu. Ya inilah itu, kimahnya itu kimah makanan nih. Tapi enggak apa-apa lah, kita tetap seneng, kenapa? Ya anak-anak muda ini penerus generasi muda yang luar biasa. Kami survei, tanya kepada salah satu jamaah, kenapa kok mau kajian di Real Masjid? Beliau adalah salah satu tenaga kesehatan di sebuah klinik kebidanan. Terus beliau mengutarakan, saya ini khawatir, generasi anak saya itu nanti kehidupannya akan seperti apa? Loh, emang kenapa Ibu? Gitu. Gimana saya enggak khawatir? Kemarin itu, ini di Jogja kondisinya. Ada seorang anak SD kelas 6 pamit ke kamar mandi di sekolahnya. Rasanya kebelet pup, pengen BAB. Ternyata yang keluar bayi. Anak kelas 6 SD. Itu belum selesai. Ada salah satu pasien lagi datang ke klinik, mau melahirkan. Terus dia bilang sama dokternya, dok, boleh enggak tunggu sebentar, biar pacar saya datang dulu. Bukan suaminya, pacarnya. Belum selesai kasusnya, masih ada lagi satu pasien lagi. Ketika dia datang ke klinik kebidanan itu, dia bilang nanya sama dokternya, dok, dulu itu saya itu main sama si A. Selang beberapa saat saya main sama si B. Saya nggak tahu yang ini anaknya si A atau si B. Bisa nggak dok? Dicatat anaknya si B aja. Gitu. Kok iso ngarani bapake wis sing sapa gitu. Mengerikan sekali. Maka kalau kita ikut alur dan polanya, kondisi sekarang yang sudah terstruktur sistematis dan terorganisir memisahkan anak muda ini dari agama dan dari masjid, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sebagai orang tua jauh lebih bangga anaknya berprestasi di kampus, di tempat kerjanya. Tapi jauh dari masjid dan agama. Jangan sampai ya aturan Islam, syariat Islam, hukum Islam hanya berlaku di masjid dan di lingkungan sekitar masjid saja. Keluar dari situ gak mau pakai aturan syariat Islam. Ini yang sebenarnya menjadi semangat dan nilai utama kami. Bagaimana kami pengen nanti menyongsong janjinya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan Islam ini pasti akan dimenangkan. Iya Pak ya? Kalau yang berjanji itu Allah, kira-kira ditepati enggak? Kira-kira ditepati enggak? Pasti ditepati. Artinya apa? Ada atau tidak ada anak cucu kita nanti dalam dakwah ini, Islam pasti akan tetap menang. Islam pasti akan tetap dimenangkan oleh Allah. Masalahnya, apakah kita enggak merasa rugi kalau anak keturunan cucu kita nanti itu tidak terdaftar, tidak ikut berpartisipasi dalam dakwah memenangkan agama Allah ini.
Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Real Masjid ini kami bangun fokus memang menjadi masjidnya anak muda. Kami 2 tahun ini mencoba menjadikan masjid ini laboratorium sebagai penelitian. Kami riset bagaimana ketika anak muda ngopeni masjid itu hidupnya terus jadi apa sih? Apakah dia akan lebih terpuruk? Apakah dia akan lebih terbelakang? Apakah dia akan lebih enggak gaul, enggak bisa ngikutin kehidupannya? Ternyata alhamdulillah selama 2 tahun itu semua berkebalikan. Karir yang ada di teman-teman dari lulusan STM, dari lulusan kuliah, semuanya meningkat secara eksponensial. Scale up-nya luar biasa. Mereka berinteraksi dengan para pengusaha-pengusaha besar, mereka berinteraksi dengan ustadz-ustadz besar, mereka punya skill, soft skill, kepemimpinan, media, dan lain sebagainya yang mungkin gak pernah akan didapatkan di bangku sekolah dan kuliah. Nah inilah sebenarnya yang pengen kita tebarkan semangat itu. Bahwa kami pengen mengajak, meyakinkan para anak muda, generasi muda, itu ayo merapat ke masjid. Apapun yang menjadi mimpi, apapun yang menjadi goalsnya di dunia maupun di akhirat ini insya Allah dengan wasilah masjid ini bisa diwujudkan. Apalagi sekarang trennya sudah berubah. Orang-orang itu kalau ditanya kayak Mas Nanang founder kami itu sekarang profesinya apa? Marbot masjid. Sambilannya apa? Pengusaha. Gitu. Jadi jangan sampai bekerja ini mengganggu dakwah kita. Jangan sampai bisnis ini mengganggu jalan dakwah kita. Rugi. Nah, maka apa? Jangan sampai sekolah, kuliah itu mengganggu dakwah ibadah kita sama Allah. Maka kalau sekarang masih banyak alasan putranya, cucunya diajak ke masjid, diajak jamaah. Wah tugasnya banyak sibuk kuliah sini tuh. Ya perlu dievaluasi lagi kuliahnya gitu. Dan saya itu banyak diprotes sama orang tuanya Marbot di Real Masjid ini. Ini di Real Masjid ini diajarin apa tuh Mas Agung? Kok anak saya itu pengen resign kuliah gitu. Loh saya itu cuman bilang, teman-teman kuliah ini penting. Pentingnya kuliah itu untuk kita bisa tahu bahwa kuliah ini benar-benar tidak penting. Mohon maaf ya para dosen, para profesor ini. Saya bicara seperti itu bukan saya enggak kuliah. Saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, masuk 2005, lulus 2008. S1 alhamdulillah saya selesaikan dalam waktu 3 tahun. Saya lulusan tercepat, alhamdulillah nilainya kumlot, yang mau wisuda sekarang jadi Mensesnek. Jadi soheh insya Allah. Istri saya lulusan Brawijaya ya, di Malang juga itu. Nah, artinya apa? Bukan apa-apa. Jadi ketika kita bicara kuliah, saya dulu juga mencoba sudah berpengalaman kerja jadi karyawan, ngurus perusahaan, punya bisnis dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ketika para pengusaha punya nilai valuasi bisnis yang luar biasa, ratusan bahkan miliaran rupiah, itu bisa semangat berangkat pagi pulang malam. Gimana caranya menciptakan omset great customer omset yang begitu besar. Mau ngeluarin puluhan juta bahkan ratusan juta untuk ikut pelatihan workshop sana sini bisa dapat tools untuk bagaimana bisnisnya bisa berkembang luar biasa. Nah kemudian pikiran itu kami konversi. Masjid ini ketika dibangun itu juga dengan dana biaya yang enggak murah. Bahkan hampir ada 1 juta masjid di Indonesia yang jauh lebih banyak dari jumlah kelurahan yang ada di Indonesia. Bayangkan kalau satu masjid dibangun dengan ya rata-rata katakanlah 1 miliar rupiah, berarti sudah berapa triliun sebenarnya. Kalau kita Bapak Ibu sekalian punya bisnis, ngeluarin modal 1,5 miliar
untuk bikin bisnis kira-kira apa yang kita lakukan? Wis piye carane ndang balik modal? Nggih napa nggih? Iya. Tapi ini enggak pada dipikirkan ketika kita itu punya masjid sudah dibangun dengan mahal tapi dibiarkan kosong. Bukanya pokoknya setiap sebelum adzan sama setelah salam. Habis itu wis sepi. Padahal bangunannya mewah, keren, luar biasa. Apakah kita nggak pernah ngerasa rugi? Gitu loh. Punya bangunan di pinggir jalan, megah, per meternya aja puluhan juta, tapi dibiarkan tidak bermanfaat, tidak dioptimasi ya produktivitasnya. Coba kita punya pabrik kalau